sekaligus doa bersama oleh Al-Mukarram Ustaz Abdul Latif Jamaluddin LCMAD. Kepada Ustaz dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman, amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Maulidur Rasul yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, dalam kehadiran kita di tempat ini dalam rangka perayaan peringatan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak terlepas dari rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, sehingga saya mengajak diri saya pribadi beserta para jamaah hadirin wal hadirat untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan izin ruh kita masih bersemayam di dalam tubuh kita ini, sehingga ruh yang ada dalam tubuh kita masih kita bisa pakai untuk menggerakkan kaki, mengayunkan tangan. Karena dasar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa hadir bersama-sama berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dalam peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi salah satu bukti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan ini adalah merupakan doa bagi kita semua. Semoga kita yang hadir di tempat ini masuk dalam golongan 70.000 umat Rasulullah yang akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dijelaskan di beberapa riwayat. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebahagian ulama kita mengatakan bahwa beliau tidak wafat, dengan landasan bahwa setiap salawat yang diucapkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan diperlihatkan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang mengucapkan salawat kepada beliau, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan ruh Nabi kita Muhammad ke dalam jasadnya, hanya untuk menyaksikan salawat-salawat yang telah diucapkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan landasan inilah para sebagian ulama kita mengatakan bahwa Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak wafat. Kemudian yang kedua,
berbicara masalah salawat, tentu sangat erat kaitannya dengan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berbicara tentang tokoh-tokoh yang lain, ada yang dinamakan memperingati kematian salah seorang tokoh atau tokoh-tokoh yang lain yang disebut dengan haul. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diperingati kematiannya. Ini menurut pendapat ulama, kenapa seperti itu? Hanya kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diperingati karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah wafat untuk umatnya. Oleh karena itu, sebagai tanda terima kasih kita, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena telah dizahirkannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa obor keselamatan di dunia, lebih-lebih lagi keselamatan di akhirat kelak nanti insyaallah. Jamaah Maulidur Rasul yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berbicara tentang maulid yang terkadang menjadi bahan perdebatan di antara kalangan umat Islam. Nah, tentunya melalui kesempatan yang penuh berkah ini saya akan mengulas sedikit apa yang dimaksud dengan maulid. Menurut sebahagian ulama kita, maulid atau kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sangat sungguh disayangkan ketika ada segelintir golongan yang mengingkari yang namanya maulid. Berarti dia mengingkari hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi ini. Tentunya juga mengingkari takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah Allah tetapkan. Kalau bahasa logikanya, ya, seperti ini. Ketika ada sebuah gelas, ya, gelas itu adalah merupakan ciptaan. Kapan gelas ini bisa berubah hukumnya menjadi haram, kapan bisa berubah menjadi sunnah, atau bisa hukumnya bisa berubah menjadi mubah. Nah, gelas ini hukumnya bisa menjadi haram ketika gelas itu diisi dengan contoh, ya, bir atau minuman-minuman yang memabukkan. Gelas ini bisa berubah menjadi hukumnya sunnah kalau itu diisi dengan air zam-zam. Dan gelas ini bisa berubah hukumnya menjadi mubah kalau itu diisi dengan minuman-minuman biasa seperti air putih, kopi atau teh.